A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak lupa dari itu, salawat beserta salam marilah kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah SAW, yang mana telah memberikan kita semua syafaat Rasulullah, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita, menimpahkan rezeki nikmat sehat yang mana kita rasakan seperti hari ini. Para saudara sekalian, perlu kita pahami bahwasanya sesuatu yang itu bersifat kita untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, untuk bagaimana kita mentaati salah satu guru, bagaimana kita selalu bisa patuh akan seorang guru, bagaimana anjuran di dalam Islam untuk mencari guru. Nah, ada hal yang salah satu kita amati ketika kita salah mencari pemimpin yang benar, maka seluruh pengikut yang salah itu akan sesat. Sebagaimana yang sudah pernah kita ketahui, kalau kita sebagai umat Islam, kita mencari seorang guru harus ada sanadnya, harus ada asal muasalnya. Bagaimana kita mencari guru yang sekiranya itu membawa kita dalam ajaran yang baik, ajaran yang benar, bukan hanya sekedar ajaran yang baik, tapi ajaran yang benar. Man ahwali lahu wal ahsuriyin nasi wal bijadu. Bahasanya di dalam Quran surat Al-Nasr, bagaimana Allah memerintahkan, pilihlah daripada dirimu adalah hal-hal yang terbaik dan jadikanlah itu adalah sebagian contoh. Kalau kita sudah menemukan seseorang yang ketika kita memilih ilmu, ketika kita memilih seorang guru, tidak hanya merupakan salah satu orang-orang yang memang mempunyai ilmu, tapi bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat Allah, di mata Allah bisa dipertanggungjawabkan. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar memberi ilmu, tapi bagaimana dengan perkataannya, perilakunya itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan perintah, bisa dijadikan contoh bagi orang lain. Sebagaimana kalau kita yang dilakukan Rasulullah tidak hanya untuk memberikan saran ataupun perintah yang dilakukan Rasulullah, tapi bagaimana yang diberikan contoh oleh Rasulullah adalah penerapan. Rasulullah mengajarkan kita membantu meskipun itu berbeda agama, kita bantu. Jangankan kita berbeda suku, bagaimana kita menemukan seseorang yang berbeda agama, kita bantu. Bagaimana kita menemukan seseorang yang berbeda harta tahtanya, bagaimana kita berbeda dengan keilmuannya, kita bantu. Bukan seakan-akan kita merasa benar, merasa pintar, lalu kita tidak seakan-akan tidak mau menolong orang lain. Berhasilnya seorang guru bukan berarti berprestasinya seorang murid, tapi bagaimana berhasilnya seorang guru itu bisa menjadikan seorang murid yang dahulunya itu menjadikan orang yang paling sakral di mata Allah, itu kesalahannya sangat sakral. Tapi ketika mereka menemukan seorang guru, mereka bisa bertemu jalan yang terbaik di mata Allah. Oleh karena itu, berhasilnya seorang guru bukan bagaimana ketika melihat seorang murid itu banyak berprestasi, bagaimana kita berhasilnya seorang guru bisa menjadikan orang lain itu bisa mencontohkan diri kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan seorang guru, tidak hanya berupa hanya ilmu yang mereka sampaikan, tapi bagaimana mereka itu bisa menerapkan dan bagaimana mereka itu bisa memberikan contoh yang terbaik. Nah, yang kita perlu kita ketahui di dalam kitabnya Al-Mujadif, dan bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabar, dikatakan oleh Syekh Ali Ibrahim, di mana beliau mengatakan, wabillahu tukum wal taufiq hatam ma'allahi jafi kamallahi sidaf. Ada salah satu guru yang membawamu ke jalan sesat, bila kau tidak menemukan guru itu, maka kau menjadikan salah satu tumbalnya. Bagaimana ketika kita menemukan seorang guru, kita salah menemukan guru tersebut, yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim, mereka adalah murid-murid yang tidak perlu kita berikan contoh, perlu kita berikan atau tuntun mereka itu ke jalan yang terbaik. Nah, oleh karena itu banyak orang yang bersekolah tinggi-tinggi, banyak orang yang mencari ilmu, sekiranya itu salah pada gurunya, maka selama kita mencari ilmu itu tetap mendapatkan pahala dari Allah. Namun apa? Penerapannya kita sebagai seorang murid dari ilmu tersebut belum tentu diterima di mata Allah.
Karena menuntut ilmu, jangankan untuk menuntut ilmu, berniat saja akan mendapatkan pahala. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mencari ilmu, sebelum kita menjadi guru yang terbaik, kita jadikan murid yang terbaik. Bagaimana kita menjadikan seorang guru, guru tersebut bisa membawa kita ke jalan yang terbaik. Seorang guru tidak hanya terlahir bagi orang-orang yang mempunyai gelar kiai, orang-orang yang mempunyai gelar dari suatu pandangan yang berharga bagi masyarakat, tapi bagaimana mereka itu bisa setara baik dari segi agamanya, setara baik dari segi ilmunya, dan mereka bisa memberikan dan bisa mendakwahkan bagaimana mereka menyampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itulah, ketika kita menyampaikan yang terbaik, menyampaikan hal-hal yang baik itu, ambil yang baik-baiknya saja. Kita mendengar orang-orang yang sekiranya itu membuat kita sedih, membuat kita berpikir itu salah, bagaimana yang kita lakukan adalah salah satunya kita ambil yang terbaik, bukan hanya yang baik, ambil yang terbaik dari perkataannya. Oleh sebab itulah, banyak orang yang lebih pintar, ilmu pendekatannya kepada Allah itu lebih istajab, bagaimana doanya itu baik, lebih lebih laku di mata Allah. Oleh sebab itulah, orang-orang yang doanya itu lebih laku di mata Allah, lebih diterima di mata Allah, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pendekatannya itu baik di mata Allah, baik dari segi ibadahnya, baik dari mana segi batinnya berkomunikasi dengan Allah. Hanya orang-orang yang terpilih bisa melakukan hal seperti itu. Oleh sebab itulah, kita saudara sekalian, kalau kita hanya sebagian, hanya menjadi manusia yang umat Rasulullah yang tidak seberapa dengan wali Allah, tapi setidaknya kita bisa pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui dengan sholat. Kita bisa melakukan sholat yang mungkin tidak semua orang lakukan. Kita bisa melakukan salah satu hal yang mungkin tidak semua orang sanggup melakukan. Nah itu, kalau kita tidak bisa setara dengan wali Allah, maka jadikan contoh wali Allah itu kepada kita, penerapannya bagaimana dan bagaimana ibadahnya, bagaimana dia mentakdimi seorang guru, bagaimana dia ta'zim kepada seorang guru, bagaimana ketika dia menghormati kedua orang tuanya, dan bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi yang terpilih, manusia-manusia yang lebih mulia, dan semoga kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.